Rekor tandang Liverpool sangat buruk. Bahkan melawan tim papan bawah pun Liverpool gagal mencetak gol. Seperti saat kalah 0-1 dari Bournemouth. Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ada yang menarik dari Liga Inggris tentunya, di mana Liverpool menelan kekalahan ke-8 musim ini usai kalah 0-1 dari Bournemouth. Padahal Liverpool belum lama ini merebut kemenangan besar lawan MU 7-0 di Anfield. Pekan lalu baru lama. Maka itu sebenarnya saat melawan Bournemouth, Liverpool diunggulkan. Liverpool setidaknya diunggulkan bisa menang minimal 2-0 lah atau 3-0. Tapi yang terjadi malah kalah lagi. Bournemouth memang menunjukkan permainan yang gemilang setelah berada cukup lama di papan bawah, di posisi paling bawah. Seperti pekan lalu mereka menyulitkan Arsenal hingga Arsenal harus menentukan kemenangan di menit atau detik terakhir saat mereka menang 3-2. Tapi Liverpool baru menang lawan MU. Tapi kenapa mereka tidak bisa menang lawan Bournemouth yang secara materi pasti jauh di bawah Liverpool? Kita bahas dulu statistik pertandingannya. Liverpool tetap menggunakan formasi 4-3-3. Jurgen Klopp hanya mengganti Jordan Henderson ya dengan Stefan Bajcetic. Itu saja yang dirubahnya. Selebihnya sama. Di bek kanan ada Alexander Trent-Arnold, kiri ada Andrew Robertson, bek tengah ada Virgil van Dijk dan Ibrahim Konate. Depan trio Darwin Núñez, Cody Gakpo dan Mohamed Salah tetap jadi pilihan. Liverpool menguasai 70% bola. Liverpool melepaskan 15 kali tembakan. 6 diantaranya ke arah gawang. Harusnya Liverpool tidak kalah, tapi Mohamed Salah gagal mengeksekusi penalti saat pemain Bournemouth handsball ya. Padahal lawan MU bagus sekali. Penalti Salah melebar gitu, kayak nembak asal-asalan gitu. Secara jumlah umpan pun Liverpool unggul dari Bournemouth. Namun Bournemouth mempunyai atau mungkin sudah belajar dari pertandingan lawan MU apa kelemahan dan kekurangan dari Liverpool. Pada pertandingan ini saya melihat bahwa Alexander Trent-Arnold ngampas lagi. Dia kembali tampil buruk saat Bournemouth cetak gol lewat Billing di menit ke-28. Teman-teman bisa lihat Arnold tidak menjaga pemain ini dengan baik, padahal Utara sudah melepas umpan tarik. Dia hanya bengong di belakang Billing ya. Tidak ada penjagaan sekali. Ini berbeda saat dia main lawan MU di Anfield. Ini sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa Liverpool memang buruk saat main di tandang. Dan kebetulan memang berdasarkan statistik, 7 dari laga tandang Liverpool selalu kalah. Dan terakhir lawan Bournemouth, Liverpool hanya menang 1 kali di laga tandang. Padahal musim lalu Liverpool bisa menang 13 kali di laga tandang. Sekarang sama cuma 1 kali. Liverpool hanya kalah 2 kali di laga tandang. Itu menjadi kekalahan di seluruh musim. Pada musim lalu ya, Liverpool berada di posisi 2, hanya terpaut 1 poin dari Manchester City.
Musim ini jauh berbeda. Dari 26 pertandingan, Liverpool hanya menang 12 kali. 6 kali imbang dan 8 kali kalah. 7 diantaranya di laga tandang. Ini mengkhawatirkan. Jurgen Klopp pun bilang bahwa pemain Liverpool banyak membuang peluang saat di laga tandang. Ya, itu memang terjadi. Salah. Gagal mencetak gol. Ditambah juga penampilan kiper Bournemouth yang bagus. Ini semakin membuat pemain Liverpool frustasi. Sebenarnya kalau dilihat dari peluang banyak sekali. Ada 2 peluang emas yang paling tidak harusnya jadi gol, seperti tembak sundulan dari Virgil van Dijk, memanfaatkan tendangan sudut, dan juga tembakan dari Diogo Jota. Tapi penampilan dari kiper Bournemouth, Neto, sangat bagus. Dia tidak memberi ampun untuk Liverpool. Seakan-akan memang mereka tidak mau jadi korban Liverpool seperti saat mereka pesta gol lawan MU. Ya. Bournemouth seperti tahu apa yang harus dilakukan. Saat Liverpool menyerang, pertahanan mereka sangat rapat. Tak ada memberi peluang sedikit pun. Dan saat Gakpo atau Nunes atau Harvey Elliott maju ke depan, itu pemain Bournemouth sudah ada di belakang, disiplin dan mampu menghalau setiap peluang. Walaupun berdasarkan statistik ada 15 tembakan dan semuanya gagal menjadi gol, termasuk peluang paling cantik yaitu lewat titik penalti gagal menjadi gol. Ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi Jurgen Klopp, rekor tandang Liverpool ini. Dan kalau melihat kekalahan ini, memang Liverpool memang sangat buruk di laga tandang. Berbeda saat di laga kandang ya. Mereka hampir memenangkan seluruh laga kandang. Kecuali satu saja mereka kalah. Mereka sudah menang sebanyak 12 kali. 9 diantaranya di laga kandang dan hanya 3 di laga tandang. Musim lalu sempurna. Nyaris sempurna ya, hampir 90%. Liverpool menang 15 kali di kandang dan hanya 4 imbang dan tanpa kekalahan 1 kali pun. Jadi kembali ke penyebab buruknya Liverpool, saya pikir ini adalah ketidakkonsistenan Arnold ya. Utamanya Arnold. Kalau Arnold main seperti saat lawan MU, saya pikir paling tidak 0-0 ya. Kalau Liverpool tidak mencetak gol. Dia bagus saat menyerang, tapi saat bertahan kembali lagi dia tidak konsisten gitu. Ini mungkin menjadi catatan tersendiri, makanya Jurgen Klopp menarik keluar Arnold ya, babak kedua, menggantikannya dengan pemain senior Liverpool. Ditarik keluar dan tapi tidak bisa mengubah skor. Liverpool seperti saya bilang tadi punya peluang, cuman Jurgen Klopp pun mengakui mereka terlalu banyak membuang peluang emas dibuang dengan percuma, termasuk ya penalti itu. Jadi saya pikir memang musim ini cukup berbahaya buat Liverpool karena mereka saat ini masih ada di peringkat 5. Posisi mereka masih bisa disusul Brighton, Fulham, dan Newcastle yang ada di bawah mereka. Liverpool pun sudah terpaut 6 poin dari Tottenham saat ini. Newcastle masih ada tabungan 2 laga lagi. Meski terpaut hanya 3 poin dari Liverpool. Jadi rawan sekali Liverpool untuk gagal masuk zona Liga Champions musim ini. Kecuali ya memperbaiki rekor tandang mereka. Itu yang diharapkan oleh
Jurgen Klopp di sisa 12 pertandingan lagi, dia berharap Liverpool harus memperbaiki ini. Kalau tidak ya main di Liga Eropa, hingga ya posisi 6 gitu. Atau buruk-buruknya terlempar gitu. Seperti kita ketahui bahwa di sisi lain Chelsea mulai membaik ya. Ini menjadi ancaman juga. Jadi saingan Liverpool untuk masuk 4 besar cukup berat. Selain ada Tottenham yang di atas mereka, posisi tim-tim di bawah mereka juga cukup dekat gitu dan bisa menyalip Liverpool. Maka itu di sisa 12 laga saya pikir laga-laga tandang harus dimenangkan oleh Liverpool. Mungkin ya formasi terbaik harus dijaga oleh Jurgen Klopp. Ya, saya tidak melihat sih Bajcetic main buruk ya sebenarnya. Walaupun dia diganti dengan Jordan Henderson. Tapi mungkin tim terbaik harus dimainkan saat laga tandang. Karena lawan tim papan bawah pun Liverpool kesulitan dengan pemain yang ada. Bukan tampil buruk tapi seperti tidak punya taji gitu depan gawang. Bournemouth juga teman-teman harus ketahui, mereka berhasil mengalahkan Bournemouth dengan rekor gol 9-0 di pertemuan pertama. Tapi di pertandingan kemarin tanpa gol satupun. Bahkan penalti pun tidak masuk. Jadi begitu teman-teman urusan saya soal Liverpool. Mereka harus memperbaiki rekor tandang kalau ingin main di Liga Champions musim depan. Beri komentar di bawah dan tentunya subscribe buat yang belum. Terima kasih perhatiannya. Share video ini buat yang membutuhkan dan tentunya salam olahraga.